अचानक अमीर होने का एक ड्रॉबैक है, समझ में नहीं आता साला पैसा खर्च किधर करना है। पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता, या तो वो खुद कंगाल होते हैं. Hai everyone, ketemu lagi sama Mimin Nisa di sini. Pada video kali ini, Mimin bakal membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Farzi. Tapi seperti biasa, tak lupa Mimin mau ngingetin ke kalian semua kalau video ini mengandung 100% spoiler. Jadi pastikan dulu teman-teman udah nonton filmnya secara utuh dulu ya. Oke, lanjut. Pria ini bernama Sani, seorang seniman berbakat unik yang mencari nafkah dengan meniru karya dari pelukis terkenal dan menjualnya dengan harga yang murah. Sani juga ternyata cucu dari Mahdav, seorang pelukis senior yang memiliki karya yang sah. Namun sayangnya, sang kakek tidak cukup terkenal untuk menjadi bintang di kancah seni India. Untungnya ia masih memiliki sebuah perusahaan yang kini dikelola oleh Sani bersama pamannya Yasir dan sahabatnya yang bernama Firoz. Sebuah perusahaan penerbitan yang cukup terkenal di masa lalu, Kranti Magazine. Namun sayangnya, beberapa tahun belakangan ini usaha sang kakek pun mengalami penurunan. Hal itu disebabkan oleh perkembangan zaman, di mana orang-orang saat ini sudah sangat jarang mau membeli dan membaca sebuah majalah. Mereka lebih memilih untuk duduk santai di depan TV atau berselancar di internet. Maka dari itu, sang kakek ingin kalau majalahnya juga disebarkan di internet agar dapat menjangkau khalayak yang lebih luas. Namun Sani tidak yakin kalau cara itu bisa mengembalikan keadaan perusahaan mereka. Ketika jam istirahat, Sani bertemu dengan Firoz dan mereka kembali mengingat bagaimana perusahaan itu dimulai. Di mana setelah ibunya meninggal, Sani bersama ayahnya terpaksa pindah ke rumah sang kakek karena sang ayah selalu ditagih oleh para debt collector. Dia pun saat berada dalam kereta, sang ayah justru meninggalkan Sani yang sedang tertidur seorang diri. Sani yang terbangun mendapati ayahnya sudah tidak ada di sana. Ia sudah berusaha mencari ayahnya kemana-mana, namun tetap tidak menemukannya. Papa! Papa! उसके बाद वो कभी मिले ही नहीं. Sani masih menunggu sang ayah di stasiun kereta. Ia mulai menggambar kisah hidupnya di setiap peron dan berharap ayahnya akan datang menjemputnya. Tak lama kemudian, ia dihampiri oleh seorang anak yang ternyata itu adalah Firoz. Lihat lukisan Sani yang bagus, tercetuslah sebuah ide di kepala Firoz. Mereka lalu memanfaatkan bakat lukisannya itu untuk mendapatkan uang dari orang-orang yang melihat lukisan tersebut. Dan dari menjual lukisan itulah, mereka akhirnya bisa membeli sebungkus nasi dan sebotol minuman. Firoz mengatakan kalau ayah Sani sengaja meninggalkan dan tidak akan kembali. Hal itu membuatnya berpikiran bahwa semua ayah di dunia ini brengsek, karena Firoz juga mengalami nasib yang sama seperti Sani. Di sisi lain, terlihat orang-orang yang sedang berebut uang yang berhamburan di sebuah rel kereta. Ternyata uang tersebut berasal dari sebuah koper yang tak lain adalah milik ayah Sani, yang sudah tewas terlindas kereta. Namun Sani tak mengetahuinya. Tak lama setelah itu, Sani yang sedang asyik menggambar didatangi oleh seorang pria tua, yang tak lain adalah Mahdav, sang kakek yang datang untuk menjemputnya. Dan mereka berdua pun dibawa ke rumah sang kakek. कितना ढूंढा रे तुझे मैं उसे कैसे पीछे छोड़ता. हमारे साथ चलोगे मैं अपने बाप. Sesampainya di sana, mereka pun diajari mengelola dan mengoperasikan mesin cetak. Ketika tiba saatnya, pendapatan perusahaan melambat. Secara diam-diam, mereka menjual koran di setiap sudut jalan. Dan hasil dari penjualan tersebut mereka simpan di laci si kakek, guna membantu si kakek untuk melanjutkan perusahaannya tersebut. Pekerjaan mereka membuat pikiran mereka tajam dan selalu fokus pada uang. Perjuangan yang tak selalu mulus itulah yang membuat Sani sudah menganggap perusahaan tersebut sebagai bagian dari hidupnya. Sore harinya, Sani bertemu dengan pacarnya yang kaya bernama Anaya, yang akan berulang tahun besok. Anaya berencana ingin merayakan ulang tahunnya itu di sebuah klub mewah dan meminta Sani untuk datang ke sana agar dia tak merasa kesepian. Keesokan harinya, Sani pun menuju ke klub tersebut untuk menemui Anaya. Firoz yang menemaninya menasehati Sani untuk berhati-hati terhadap lingkaran sosial Anaya. Hal itu dikarenakan Sani hanyalah pemuda miskin yang jelas berbeda jauh dengan Anaya.
Namun Sunny tak peduli akan hal itu dan tetap bertekad menemui kekasihnya tersebut. Namun sayangnya, ketika mereka mau masuk ke dalam, mereka malah diusir sama manajer klub di sana karena tidak mampu membayar tiket masuk seharga Rp27.000. एक दिन होटल खरीदूंगा मैं सारा। मैं जब अमीर हो जाऊंगा ना, देखियो चप्पल पहन के एक लब में नाचूंगा मैं। Pada akhirnya, mereka pun terpaksa membatalkan niat tersebut dan memilih untuk mengadakan pesta di atas gedung. Malam harinya, Anaya menemui Sunny dan menanyakan alasannya tidak datang kemarin. Tapi Sunny beralasan kalau dirinya tidak kebagian tiket masuk. Anaya juga meminta izin untuk berpesta bersama teman-temannya malam ini. Sadar kalau dirinya tidak pantas ikut ke pesta tersebut, Sunny memilih untuk tetap di sana bersama Firoz. Di sini mereka pun berbicara tentang situasi sulit mereka hidup di kalangan orang-orang di kelas bawah dan selalu disingkirkan oleh orang-orang kelas atas. Meski begitu, keduanya berharap perjuangan mereka akan berakhir di tahun ini. Keesokan harinya, Sunny yang baru tiba di kantor melihat sang kakek yang sedang berkumpul dengan para staf di kantornya. Mereka sedang membahas tentang tunggakan pinjaman bank yang harus dibayar dalam waktu sebulan. Karena tidak ada cara lain untuk mendapatkan dana, si kakek memutuskan untuk menutup bisnis dan menulis editorial terakhirnya. Mengetahui hal itu, Sunny dan Firoz selalu mendatangi agen penagihan untuk memohon perpanjangan waktu kepada bos. Namun upaya banding mereka ditolak karena agen tersebut ragu kalau mereka akan menghasilkan uang dari perusahaan majalah kuno tersebut. Malam harinya Sunny mengintip ke dalam kantor kakeknya, di mana si kakek terlihat sedang menahan air mata sambil berjuang mencetak halaman editorialnya. Lama setelah itu, Sunny dan Firoz menghitung sisa dana mereka, yang mana tidak akan cukup untuk membayar tagihan tersebut, meski jika mereka menjual semua barang dan lukisan mereka. Firoz selalu menyarankan agar mereka menemui temannya yang bernama Anis untuk meminta bantuan kepadanya. Esok harinya, Firoz pun menemui Anis dan menceritakan tentang keterpurukan perusahaan milik kakek Sunny. Anis selalu mengajak Firoz untuk menemui salah satu temannya yang bernama Manja. Manja sendiri adalah seorang raja pemalsuan terkenal yang menciptakan barang-barang tiruan dan menjualnya ke seluruh kota. Saat ini dia sedang mencari seniman yang berbakat dan siap membayarnya dengan harga yang mahal. Kesempatan itu tentunya sangat cocok untuk Sunny yang memang mahir dalam menciptakan lukisan-lukisan tiruan. Namun Sunny yang merasa bahwa hal itu akan membutuhkan waktu lama sehingga mereka tidak akan berhasil melunasi hutang perusahaan dalam waktu 1 bulan ini. Dia lalu mengusulkan sebuah ide gila, yaitu mencetak uang palsu mereka sendiri. डायरेक्ट पैसा बनाते हैं ना। को बचाने के चक्कर में ना अपन लंबे में अंदर जाएंगे। Firoz yang mendengar itu awalnya tidak setuju dengan ide gila tersebut. Namun Sunny teringat dengan perkataan kakeknya yang mengatakan, jangan biarkan sistem menguasaimu, tapi langkahilah. Singkat cerita, mereka pun mulai menjalankan ide gila ini, di mana Sunny bekerja sebagai pembuat desain dan Firoz yang mencetaknya. Dimulai dari Sunny yang membuat draft kasar desain setelah mempelajari semua fitur keamanan baru yang dipasang pada uang 500 dan 1000 rupiah lama. Mereka juga menyalin garis dan huruf mikro yang dirinci di sekitarnya. Untuk langkah selanjutnya, mereka menonton video tutorial tentang cara membuat pewarna utama. Lalu kemudian menggunakan strip glitter untuk strip keamanan dan dilanjutkan dengan mencap nomor seri dalam berbagai ukuran. Langkah terakhir, mereka mencelupkan uang kertas palsu tersebut ke dalam teh agar terlihat seperti uang kertas lama. Perfect note. Setelah dirasa sempurna, mereka pun kemudian memulai pengujian uang mereka dengan membeli minuman di kedai yang sedang ramai pembeli. Namun sialnya, si pemilik kedai dengan mudahnya dapat merasakan kalau uang tersebut palsu. Alhasil mereka pun langsung dikejar oleh para preman jalanan. Di Nepal, seorang gembong pemalsuan yang bernama Mansur Dalal baru saja tiba di sebuah bandara dengan menaiki jet pribadinya. Ia berniat untuk menuju hotel bersama tangan kanannya bernama Bilal. Di sisi lain, para petugas polisi yang dipimpin oleh Mikhail sudah bersiap untuk melakukan penangkapan terhadapnya setelah mendapatkan kabar bahwa Mansur sudah berada di dalam hotel.
Mereka pun langsung beraksi. Ternyata, Mikhail adalah musuh bebuyutan Mansur selama ini. Mikhail juga mengatakan bahwa dirinya sudah menunggu untuk penangkapan ini selama 6 tahun. Mansur juga rupanya sangat mengenal Mikhail. Bahkan, dia juga mengetahui apa saja keburukan Mikhail. Mikhail lalu meminta Mansur untuk menyerah saja, karena selama ini ia sudah lari dari hukum. Singkat cerita, Mansur pun akhirnya akan dibawa ke kantor untuk diadili secara hukum. Namun ketika mereka baru saja keluar dari hotel, tiba-tiba para gangster langsung menyerang sehingga memicu baku tembak antar mereka di sana. Di sisi lain, Mansur berhasil kabur setelah menembak salah satu anggota Mikhail yang mencoba menangkapnya. Sementara itu, Sani masih mencari ide untuk menyempurnakan uang palsunya itu. Dia kemudian memberikan 3 lembar uang kepada Firoz dan menyuruhnya menebak yang mana uang palsunya. Di sini Firoz pun dengan sangat mudah membedakan mana uang yang asli dan mana uang palsu buatan mereka. Di sini Sani pun menyadari apa yang salah dengan uang palsu mereka, yang mana mereka hanya perlu mengganti jenis kertas yang mereka gunakan untuk membuat uang palsu tersebut. Mereka pun mulai menggeledah semua majalah yang ada di gudang untuk mencari jenis kertas yang cocok digunakan sebagai bahan pembuatan uang palsu. Hingga akhirnya Sani pun menemukan jenis kertas yang dirasa cocok. Tapi sayangnya kertas itu terlalu tipis. Meski begitu, Sani tidak kehabisan ide untuk mengakalinya. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah membuat warna kertas menjadi putih, lalu mencampurkan bahan kimia agar mendapatkan warna yang sempurna. Dilanjutkan dengan mencetak bagian depan dan belakang uang secara terpisah. Setelah itu, mereka melubangi bagian depan uang tersebut untuk memasang strip glitternya. Kemudian menggabungkan 2 sisi bagian uang itu untuk mendapatkan bobot yang sempurna. Tak lupa mereka juga merendam uang tersebut ke dalam teh seperti apa yang mereka lakukan sebelumnya. अगर एक कूट लाकर डालें, तो नोट एकदम कड़क हो जाएगा. Di sisi lain, seorang petugas Reserve Bank of India bernama Mega Vyas terlihat sedang mempresentasikan sebuah alat pendeteksi uang palsu bernama Citi 600. Alat ini diyakini 50% jauh lebih akurat daripada alat pendeteksi yang ada sebelumnya. Penggunaannya pun cukup mudah, bahkan dapat dipakai sebagai aplikasi ponsel. Namun sayangnya, dari sekian banyak peserta rapat di sana, tidak ada satupun yang mengapresiasi alat tersebut. Mereka malah sibuk dengan ponselnya masing-masing. Selesai rapat, Mikhail memohon kepada Menteri Keuangan yaitu Pawan Gahlot untuk memberikannya sebuah tim khusus guna membantunya menindaklanjuti pelarian Mansur dan bisnis palsu. Namun sang menteri menolak karena dia lebih fokus pada kampanye pemilihan yang akan datang. Di sisi lain, Firoz mengunjungi Anis di rumahnya untuk menunjukkan uang palsu hasil buatannya itu. Kakek Anis yang dulunya penjual senjata palsu pun sangat terkesan dengan uang palsu tersebut. Namun dia juga memperingatkan Firoz untuk lebih berhati-hati terhadap uang tersebut. Karena jika sampai tertangkap, maka mereka akan dalam masalah besar. Sementara itu, Mikhail masih bertekad untuk menangkap Mansur. Ia lalu mengancam akan menyebarkan aib sang menteri jika dia tidak mau memberinya sebuah tim khusus. Sang menteri yang tidak bisa berkutik karena reputasinya terancam pun akhirnya dengan terpaksa menuruti keinginan Mikhail tersebut. Firoz dan Sani pun kemudian bertemu dengan salah satu agen pemalsuan terbesar di India untuk mengajaknya bekerja sama. Agen tersebut pun awalnya menolak karena ragu kalau uang palsu buatan mereka akan dengan mudah dideteksi. Sani pun lalu meminta 2 lembar uang kertas Rp500 yang asli dan menggabungkannya dengan uang palsu buatan mereka. Dan hasilnya, bahkan Sani sendiri tidak dapat membedakan mana yang uang asli dan mana uang palsu mereka. Awalnya Sani memberikan harga Rp200 untuk setiap selembar uang pecahan Rp500. Namun sang agen hanya berani membelinya dengan harga Rp150. Bahkan tak tanggung-tanggung, sang agen pun langsung memesan sebanyak 2 krok uang palsu atau setara dengan Rp4,12 miliar. Dengan syarat mereka harus menyelesaikannya dalam waktu 2 minggu.
Sepulangnya Sani dari pertemuan tersebut, sang paman yang bernama Yasir menanyakan tentang lukisan uang yang ia temukan di sebuah laci kantor tersebut. Sani mengungkapkan alasannya melakukan semua itu demi mempertahankan perusahaan kakeknya karena dia tidak mau kakeknya terus bersedih. Sang paman pun awalnya sangat mengecam aksinya itu karena takut sang kakek akan sangat murka kalau mengetahui hal tersebut. Sani pun lalu mengajak si paman buat ngopi di sebuah kafe. Di sana Sani pun membayarnya dengan uang palsu. Nyatanya, uang buatan Sani tersebut sangat mirip, bahkan nyaris sempurna. Melihat hal itu, sang paman pun akhirnya setuju untuk bergabung dengan mereka. Yasir mengungkapkan bahwa mereka akan membutuhkan lebih banyak peralatan, termasuk tinta dan kertas dalam jumlah besar untuk mengembangkan operasinya itu. Di tempat lain, Mega sedang berjalan untuk bekerja sambil berbicara tentang pinjaman dan kehidupan lajangnya. Saat sampai di meja kerjanya, dia diberikan uang kertas palsu oleh salah satu temannya. Malam harinya, Sani menghibur kakeknya di rumah, sementara Firoz dan Yasir menyiapkan peralatan yang baru mereka beli untuk membangun sebuah pabrik uang kertas tanpa sepengetahuan sang kakek. Sayangnya, persediaan jenis kertas yang biasa digunakan untuk membuat uang palsu mereka sangatlah terbatas. Bahkan pabrik sendiri tidak bisa menjualnya ke sembarang orang. Maka mau tidak mau, mereka pun terpaksa meminta bantuan kepada Anis dan para anak buahnya. Malam harinya, mereka pun melancarkan aksi. Dengan rencana awalnya, mereka akan menunggu sampai salah satu penjaga tersebut pergi ke toilet. Jadi saat itulah, mereka akan menyelinap masuk. Namun setelah menunggu sekian lama, tidak ada satupun penjaga di sana yang pergi ke toilet. Jadi mau tidak mau, mereka pun terpaksa mengerahkan semua anggota Anis untuk menyandra para petugas keamanan tersebut. Setelah mendapatkan kunci pabrik tersebut, mereka pun masuk dan mulai mencari jenis kertas yang mereka butuhkan. Singkat cerita, mereka berhasil mencuri satu truk kertas jenis GSM 45 yang biasa mereka gunakan. Setelah berhasil mendapatkan bahan utama, mereka pun mulai memproduksi uang palsu lagi. Dan bahkan sekarang jumlahnya jauh lebih banyak lagi. Dimulai dengan Sani, Firoz, dan Yasir bekerja tanpa lelah selama berhari-hari untuk mencapai target mereka. Singkat cerita, Sani dan Firoz pun berhasil menyelesaikan pesanan si agen dengan tepat waktu. Sang agen yang sangat puas dengan kinerja mereka pun akhirnya memesan lebih banyak lagi uang palsu mereka. Akhirnya bisnis mereka pun terus berkembang dan mereka pun mulai membentuk tim untuk memperluas penjualan uang palsu mereka tersebut. Nah, hanya itu, Sani juga berhasil membayar seluruh hutang perusahaan kakeknya beserta bunga dan bahkan mereka juga memberikan bonus kepada agen penagihan tersebut. Mereka pun kemudian pulang untuk memberitahu sang kakek kabar baik bahwa semua hutang perusahaannya telah dibayar lunas dengan alasan palsu bahwa uang yang digunakan untuk membayar hutang tersebut berasal dari penjualan lukisan Sani. Malam harinya Sani mengundang Anaya untuk makan malam sambil merayakan kesuksesannya. Namun Sani justru merasa diremehkan ketika melihat Anaya membayar makanan mereka dengan kartu kreditnya. Segalanya berubah menjadi menyedihkan ketika Anaya mengungkapkan bahwa dia ditekan oleh orang tuanya untuk segera menikah dan mungkin mereka tidak akan bertemu lagi. Setelah makan malam, Sani meminta pelayan restoran tersebut untuk mengembalikan kartu kredit milik Anaya dan meninggalkan sejumlah uang palsu di meja kasir. Secara bersamaan, Mega juga datang ke restoran tersebut bersama seorang pria. Ternyata pria ini adalah seorang dokter yang dipilih ibunya untuk menjadi suami Mega. Namun Mega nampaknya tidak menyukai pria tersebut. Selesai makan, Mega dibuat merasakan ada yang aneh dengan uang kembalian dari restoran tersebut. Dia pun lalu memeriksa mesin kasir restoran untuk mengetahui lebih lanjut. Di sisi lain, Sani mengatakan kepada Yasir bahwa mereka dapat mempertahankan bisnisnya jika mereka terus memalsukan uang kertas mereka. Yasir pun menyetujui hal itu selama para pekerja Kranti Magazine tidak mengetahuinya. Di tempat lain, Mega dan rekannya mulai memeriksa uang kertas palsu temuannya. Setelah membedah secara detail, mereka akhirnya berhasil menemukan dua kertas yang diapit menjadi satu. Mega menyimpulkan bahwa orang yang telah mencetak uang tersebut bukanlah organisasi. Mereka tidak punya sumber daya atau infrastruktur. Itu berarti pelakunya hanyalah orang biasa yang memiliki bakat besar.
Scene beralih pada Mikhail yang sedang bertemu dengan anak buahnya. Mikhail lalu memberitahukan kalau kini mereka memiliki satgas sendiri dan meminta anak buahnya itu untuk menyiapkan semua anggota. Mikhail juga meminta anak buahnya untuk menghubungi unit BSI untuk meminta CT-600 karena mereka akan membutuhkannya. Mereka akan bekerja dengan sungguh-sungguh kali ini. Di kantor, Sunny, Firoz, dan Yasir mulai melakukan pencetakan lagi. Dalam narasinya, Sunny mengatakan bahwa dia tidak merampok siapapun. Dia hanya berusaha menemukan celah untuk mengakali sistem, membuat si kaya makin kaya dan si miskin makin miskin. Dia memasuk semua uang palsunya ke pasaran untuk menyegarkan ekonomi. Dan kalau dipikir lebih dalam lagi, ini semua merupakan sebuah bakti sosial. Sementara itu, Mikhail yang kini menjadi kepala satuan khusus pemalsuan terlihat sedang memaparkan kasus jalur pengendaraan dan penyelundupan uang palsu India kepada seluruh anggota satgasnya. Shekhar menambahkan bahwa operasi pemalsuan uang India dijalankan oleh Mansur Dalal, seorang ahli pemalsuan internasional. Dia mencetak uang palsu di Nepal dan mendistribusikannya di India. Dan Mansur adalah target utama satgas ini. Dalam menjalankan bisnisnya, Mansur tak sendiri. Dia dibantu oleh tangan kanannya yang bernama Jitendra Joshi atau Jitu. Dan distributor utamanya yaitu si Bilal. Di sisi lain, Mega meminta persetujuan atasannya untuk menyelidiki sumber uang palsu itu. Tapi karena mereka bukan aparat ataupun penegak hukum, jadi dia menolaknya. Sementara itu, bos mafia yang sebelumnya bekerja sama dengan Sunny menghubungi Manja. Dia mengatakan bahwa dirinya memiliki bos besar yang memiliki jaringan lebih luas untuk mendistribusikan uang palsu hasil bakatnya Sunny. Manja lalu menghubungi Anis dan Anis meneruskannya kepada Firoz. Mikhail datang ke sebuah lembaga negara yang menyimpan alat bukti uang palsu untuk dia pinjam sebagai sampel operasinya. Tapi aparat ini malah menggunakan sebagian uang palsu tersebut untuk membeli 2 iPhone seri terbaru untuk anaknya dan anak Shekhar. Sementara itu, Sunny dan Firoz diantar bos mafia tadi menemui bos besarnya yang bernama Madosi. Tak tanggung-tanggung, Madosi pun memesan 20 crore atau setara dengan 40 miliar rupiah uang palsu. Tapi Sunny dan Firoz hanya punya waktu 2 minggu untuk memproduksinya sekaligus mengirimkannya langsung ke Surat. Masalah baru muncul karena ternyata stok kertas mereka sudah menipis dan kali ini tidak mungkin lagi bagi mereka untuk mencurinya. Sementara itu, Mikhail yang sudah diambang perceraian dengan istrinya memberikan iPhone itu untuk anaknya sebagai hadiah ulang tahun. Di sisi lain, Mega meminta persetujuan atasannya untuk bergabung dengan satgas pemalsuan pimpinan Mikhail selama kurang lebih 6 bulan. Seorang kakek dipaksa Firoz membuat KTP untuk kebutuhan membentuk perusahaan fiktif dalam bidang penerbit agar mereka bisa memesan kertas yang dibutuhkan untuk memproduksi uang palsunya. Puluhan gadis India pun diwawancara untuk memilih yang cocok sebagai petugas admin. Sementara itu, Mega datang ke kantor Satgas besutan Mikhail untuk mengantar langsung CT-600-nya. Mega lalu menguji uang palsu yang diberikan Shekhar dengan perangkat lunak ciptaannya itu. Dia berharap seluruh ATM di India bisa menggunakan chip CT-600-nya. Singkat cerita, sudah seminggu Mega bergabung, tapi tidak ada pekerjaan yang bisa dia lakukan. Teringat dengan uang palsu itu, Mega pun meminta Mikhail untuk mengusut para pemilik mesin cetak yang berada di sekitar restoran, tempat dia menemukan uang palsunya. Tapi Mikhail menolaknya, karena uang itu dia yakin berasal dari pelaku yang melakukan operasi skala kecil, sedangkan target utama mereka adalah Mansur. Diam-diam Mega mengambil stempel atasannya agar dia dapat izin dari kepolisian untuk menggeledah pabrik percetakan. Mega lalu meminta bantuan polisi setempat untuk mengecek satu persatu pabrik pencetakannya. Setelah malam hari, tujuan terakhir mereka adalah percetakan keranti. Di waktu yang sama, Sunny dan Firoz sedang memproduksi uang palsunya. Mereka pun terkejut saat melihat mobil polisi mendekat. Sedangkan mesinnya tidak bisa dimatikan sebelum proses cetaknya selesai. Langkah pertama yang dilakukan adalah mematikan lampu dan menyembunyikan uang palsunya. Yasir yang ditelepon polisi pun tidak bisa berbohong, hingga terpaksa datang menemui mereka melalui pintu belakang. Karena Mega mendekat ke gerbang depan, Sunny langsung mematikan mesinnya saat cetakan terakhir kelar. Di sini Mega pun sempat mendengar suara mesin sebelum akhirnya hening kembali. Yasir beralasan itu hanyalah hantu penunggu pabrik ini yang seringkali iseng dengan mesinnya.
Sani dan Firoz pun langsung bersembunyi di dalam kantor ketika Mega masuk ke dalam. Dia khawatir wanita ini akan menemukan sobekan kertas yang bergambar uang palsu. Tapi tiba-tiba ponsel Mega berdering. Mikael marah karena Mega menggeledah percetakan tanpa sepengetahuannya, bahkan memalsukan stempelnya. Sani pun akhirnya bisa bernapas lega karena mereka akhirnya pergi. Saat kembali melanjutkan produksi, tiba-tiba kakeknya muncul dan menemukan beberapa gepok uang palsu. Namun karena kakeknya ini udah pikun, dia menyuruh Sani untuk membayar hutangnya dengan uang itu. Sementara itu, Mega dapat peringatan terakhir dari Mikael agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Singkat cerita, Sani dan Firoz mengirim 40 miliar uang palsu itu ke Surat. Polisi perbatasan meminta mereka menunjukkan dokumennya. Setelah itu mereka pun disuruh untuk membuka pintu baknya. Sani beralasan mereka hanya membawa majalah direktori biasa. Tapi karena petugas hampir menemukan uang palsunya, Sani sengaja memancing agar aparat ini menemukan botol miras di dalamnya. Setelah dilakukan negosiasi, mereka akhirnya sepakat untuk membawa botol miras itu, ditambah uang suap senilai Rp30.000. Setelah sampai di lokasi pertemuan, Sani menyerahkan 40 miliar uang palsunya kepada mafia. Sebagai pembayarannya, Sani menerima 2 tas uang asli. Merasa sukses dengan bisnis ilegal ini, mereka berfoya-foya di sebuah klub malam. Tapi saat mereka kembali ke percetakan, kakeknya langsung marah dan kecewa berat setelah tahu apa yang sudah dilakukan Sani dan Firoz. Padahal bagi kakeknya percetakan ini bagaikan kuil yang tidak boleh dinodai. Bahdaf jadi teringat, dia kehilangan putrinya gara-gara ayah Sani. Dan kini penderitaannya semakin bertambah gara-gara tindakan ilegal Sani. Sani pun diusir dan memutuskan untuk berhenti memproduksi uang palsu lagi. Setelah berhenti mencetak uang palsu, Sani kembali ke profesi lamanya sebagai seniman jalanan. Meskipun banyak orang yang menyukai lukisannya, tapi Sani merasa kurang puas karena uang yang dia dapatkan terlalu kecil. Yasir pun lalu menemui Sani dan menasehatinya untuk minta maaf kepada kakeknya. Tapi Sani merasa tidak bersalah, ditambah dorongan sifat buruknya mengajak dia untuk kembali ke jalan yang sesat. Di sisi lain, Mega sendiri sedang bermasalah dengan apartemen yang disewanya karena sudah habis masa kontrak. Oleh karena itu, dia harus mencari tempat tinggal yang baru. Yasir menemukan masalah karena Bahdaf tidak ditemukan di percetakan ataupun di rumahnya. Karena itu, dia dihubungi Sani untuk meminta bantuan. Sani lalu mengajak Firoz untuk mencari keberadaan kakeknya. Datang ke kantor polisi, Sani harus bersabar dengan antrean. Dia kecewa karena seorang sultan dengan mudahnya menemui Kapolsek dan melewati antrean. Saking kecewanya, Sani menguapkan kemarahannya karena orang miskin sepertinya tidak dianggap. Padahal dia sama-sama membayar pajak. Karena mereka dituduh membuat keributan, Sani dan Firoz harus merasakan sesaknya sel tahanan. Yasir pun datang ke kantor polisi untuk memberi jaminan agar Sani dan Firoz bisa dibebaskan. Dan untungnya, kakek Sani sudah ditemukan sedang berjalan di sebuah gang. Walaupun seringkali membuat onar dan masalah, Sani tetap menyayangi kakeknya. Tidak ingin penyakit pikun kakeknya makin parah, Sani berencana untuk membawanya ke dokter spesialis. Di pagi hari, Mikael mendapat laporan bahwa program dan keras telah dipasang di bank dan lembaga keuangan untuk mempersempit ruang gerak peredaran uang palsu. Bahkan orang awam yang memiliki seluler dapat mengecek uangnya dimanapun mereka berada. Mega yang merancang program ini pun dapat pujian tersendiri. Setelah dilakukan pemeriksaan tahap awal, dokter menyarankan kepada Sani untuk melakukan operasi yang ditangani langsung oleh dokter spesialisnya. Tapi karena dokter ahli semacam ini sangat jarang, maka perlu waktu beberapa bulan untuk mempersiapkannya. Laporan penemuan uang palsu merebak di seluruh penjuru India. Perdana Menteri sendiri mendapat pujian karena program tersebut dianggap sukses. Mansur dan organisasi mafianya kebakaran jenggot karena uang palsu yang mereka cetak gagal untuk didistribusikan. Itu lalu menunjukkan uang palsu buatan orang lain yang bisa lolos dari mesin tersebut. Yang mereka tahu, uang palsu itu dibuat seorang seniman yang dijuluki artis, yang dimaksudnya adalah Sani. Anak buahnya pun lalu dikirim untuk menangkap Sani dan Firoz. Mereka lalu diculik kelompok mafia ini, lalu disekap di sebuah tempat. Sani mengaku kepada Mansur bahwa dialah yang telah membuat uang palsu itu. Lalu dia disuruh mengecek kekurangan dari uang palsu buatan mafia ini.
Meskipun kualitas kertasnya yang terbaik, tapi tanda air dan garis di atas kepalanya Gandhi terlihat tumpang tindih. Ditambah lagi cetak mikronya sangat jelek. Dengan sedikit sentuhan tangannya, Sunny yakin uang palsu itu bisa diperbaiki dan lolos dari mesin deteksi. Karena butuh orang sepertinya, Mansur menawarkan kerja sama kepada Sunny. Awalnya Sunny menolak karena dia tidak ingin melukai hati kakeknya lagi. Namun Mansur membujuk Sunny yang sejak dulu ingin menjadi seorang sultan yang memiliki kekayaan dan kekuasaan. Karena Sunny kembali menolak, Mansur naik pitam, mengancam akan membunuh mereka berdua termasuk kakeknya, sekaligus menghancurkan percetakannya. Tidak ada pilihan. Sunny terpaksa menerima penawarannya. Setelah dilepaskan, Firoz sebetulnya tidak setuju dengan keputusan Sunny, meskipun alasan dia demi kakeknya. Sunny dan Firoz dibawa ke Timur Tengah untuk mendesain ulang uang palsu pecahan Rp2.000 India. Setelah itu, mereka berdua melihat mesin super canggih Made in Jerman untuk memproduksinya. Percobaan demi percobaan dilakukan, hingga akhirnya uang itu lolos dari mesin pendeteksi. Mansur kemudian memperkenalkan mereka kepada dua tangan kanannya, yaitu Bilal dan Citu. Mikhail langsung mengarahkan anak buahnya setelah mendapat informasi dari informannya bahwa Bilal berada di Bangladesh. Sementara itu, Sunny dan Firoz kembali ke percetakan. Kakeknya mengingatkan Sunny agar jangan sampai dirinya diperbudak oleh uang. Ketika datang ke rumah sakit, Sunny dan Yasir terkejut karena dokter spesialis terbaik negeri ini sudah menjadwalkan operasi untuk kakeknya Jumat depan. Bahkan biayanya sudah ditanggung seseorang. Ternyata Mansur yang mengatur semua ini agar Sunny berhutang budi kepadanya. Mikhail lalu bekerja sama dengan militer Bangladesh untuk menangkap Bilal. Mereka telah melacak keberadaan Bilal dan komplotannya yang sedang menuju sebuah lokasi. Tapi mereka hanya bisa menunggu karena operasi penangkapan ini hanya bisa dilakukan oleh militer Bangladesh. Tapi Bilal yang cukup cerdas menyadari bahwa wilayah hutan ini telah dikepung militer. Karena itu dia putuskan untuk balik arah. Tidak ingin kehilangan targetnya untuk kedua kali, Mikhail memutuskan untuk mengejarnya dengan bantuan militer Bangladesh yang akhirnya membantu Mikhail. Akhirnya komplotan mafia ini tersudut di sebuah lokasi setelah terjadinya aksi kejar-kejaran dan baku tembak. Bilal sendiri sempat melarikan diri tapi Shekhar berhasil menangkapnya. Rekan Mansur dalam organisasi mafianya yang bernama Saira datang menemuinya. Dia kecewa karena Bilal tertangkap, karena hal itu bisa membahayakan organisasi mereka. Ternyata mereka berdua punya bos besar yang belum diperlihatkan sosoknya. Saira pun mendesak Mansur untuk mencari pengganti Bilal sebagai kepala distribusi. Mikhail lalu membawa Bilal ke perbatasan India. Di dalam dompetnya, Mikhail menemukan uang palsu yang nyaris sempurna karena bisa lolos dari mesin pendeteksi. Di sisi lain, Sunny terkejut karena Mansur dan anak buahnya datang untuk menjenguk kakeknya. Mafia ini berpura-pura baik, padahal ingin memanfaatkan kelemahannya Sunny agar mudah dia peralat. Karena bila tertangkap, Mansur menugaskan Sunny menyusupi satgas pimpinan Mikhail agar mereka bisa mendapatkan informasi seluruh rencana mereka. Lagi-lagi, Sunny tidak punya pilihan karena dia sudah terlanjur tenggelam. Yasir sempat marah kepadanya karena tahu para mafia itu sedang memanfaatkan Sunny. Tapi tetap saja, seniman jalanan ini tidak mau mendengarnya. Karena ucapannya yang kasar dan keras kepala, Yasir memutuskan untuk keluar dan tidak akan membantu Sunny lagi. Mikhail kembali memujuk Bilal untuk memberikan informasi tentang komplotannya, distributor hingga rute pasokan. Karena jika dia membebaskannya, tetap saja Mansur akan membunuhnya. Di tempat lain, Mega kembali dihubungi ibunya untuk berkenalan dengan pria lain yang sudah dipilihnya. Usai dengan gaya perjodohan yang dilakukan ibunya, Mega memilih santuy di salah satu kafe. Entah kebetulan atau sengaja, Sunny berada di sana untuk menikmati secangkir kopi. Sunny memperkenalkan dirinya dengan nama Sanden. Sementara itu, Bilal membuka informasi tentang sosok pembuat uang palsu untuk Mansur yang dijuluki artis. Karena mendengar Mega sedang mencari apartemen sewaan, Sunny menawarkan diri untuk membantunya melalui broker kenalannya. Dari situlah mereka bertukar nomor ponsel. Bilal akan memberikan identitas tangan kanan Mansur yang lebih dekat dengannya, tapi Mikhail harus berjanji akan melindunginya juga. Ternyata ini strategi Sunny untuk mendekati Mega agar dia mendapatkan informasi dari setiap rencana Satgas.
Mega lalu melihat apartemen dengan bantuan Sunny dan temannya. Wanita cantik ini cukup puas karena view-nya yang menghadap laut. Saat itulah, Sunny pura-pura meminjam ponselnya Mega. Padahal, dia menginstal software penyadap di dalamnya. Mega merasa tertarik kepada Sunny karena kebaikannya. Karena itu, Mega mengajak Sunny untuk makan siang di hari Sabtu. Hingga di mana software hacker itu berfungsi sangat baik. Terbukti ketika Mega mendapat pesan beruntun dari ibunya, Sunny bisa melihatnya juga. Sunny datang menemui Mansur untuk membahas penangkapan tangan kanannya Bilal. Mereka harus secepatnya memindahkan triliunan uang palsu itu sebelum diciduk aparat. Sunny bersedia membantunya, tapi Mansur harus memberikan imbalan 15% seperti yang dijanjikannya. Kembali ke Mikael. Dia menunjukkan beberapa foto kepada Bilal untuk menemukan identitas Sunny. Tapi mereka belum berhasil menemukannya karena target mereka tidak ada dalam database pelaku kriminal. Sekar lalu menunjukkan suara rekaman dari informannya yang menggunakan bahasa kode. Artinya kelompok mafia ini tidak bisa lagi menggunakan rute Bangladesh dan Pakistan untuk mendistribusikan uang palsunya. Bilal menduga mereka akan melalui Burma, karena itu pilihan terbaik. Mikael terkejut karena jumlah uang palsu itu mencapai 12.000 crore atau setara 24 triliun. Sementara itu, Sunny dan Mega yang sedang makan siang bersama tiba-tiba didatangi oleh Anaya. Mantan pacarnya Sunny ini bahkan tidak malu mengganggu acara makan siang mereka. Anaya terlihat cemburu karena Sunny bisa mendapatkan pacar baru lagi. Tapi Mega dan Sunny tetap enjoy, bahkan mengaku sudah 2 bulan berhubungan. Kembali ke Mikael dan timnya yang sedang membahas kasus penyelundupan uang palsu yang bernilai 24 triliun. Mega menghitung jika tiap lembar uang palsu pecahan Rp2.000 itu beratnya 1 gram. Maka berat totalnya bisa mencapai 60 ton. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengawasi setiap kargo yang masuk dari Burma dan beberapa negara tetangga lainnya agar mereka tidak kecolongan. Strategi yang sama dilakukan Sunny dan timnya agar uang palsu itu bisa memasuki India melalui rute yang tidak akan pernah diduga sebelumnya oleh aparat. Karena sebelumnya, Sunny sudah menyadap ponselnya Mega, jadi dia tahu setiap rencana yang akan dilakukan Satgas. Karena itu pengiriman melalui rute Sri Lanka akan Sunny batalkan karena aparat sudah mengendus rencananya. Ketika Sunny dan Mega sedang jajan, setiap pesan yang masuk ke ponsel Mega pasti Sunny pun menerimanya. Mikael mengumpulkan ponsel semua anggotanya karena dia mulai frustasi setelah targetnya selalu mengetahui rencana Satgas ini. Begitupun dengan Sunny yang memberitahu Mansur jika ada informan aparat yang menyamar jadi anak buahnya. Alasannya setiap Sunny akan memutuskan rencana pengiriman, aparat dapat mengetahuinya. Saat memeriksa ponsel milik Mega, kepala Satgas ini sempat bertanya kepada Mega, siapakah Sandet? Namun Mega menjawab, dia hanya seorang teman dekat. Sebuah truk dihentikan militer perbatasan karena dicurigai membawa uang palsu. Ketika Mikael mengeceknya, ternyata jumlahnya hanya sedikit. Laporan yang sama diterima dari wilayah perbatasan lainnya. Tapi tetap saja, uang palsu yang berhasil disita hanya beberapa miliar. Meskipun ini dianggap sebagai pengungkapan kasus terbesar dalam sejarah India. Katanya, Mikael sangat tidak puas karena seluruh uang palsu yang mereka sita ini adalah stok lamanya Mansur sebagai pengalih perhatian. Mikael lalu menghubungi Perdana Menteri untuk meminta agar konferensi pers tentang uang palsu ini ditunda. Tapi Perdana Menteri menolaknya. Karena dia sudah merencanakan ini untuk menaikkan popularitas. Sementara itu, Mansur menugaskan Sunny dan timnya untuk menjalankan rencana kuda Troya. Sunny dan timnya pun datang ke pelabuhan. Mereka lalu membeli sebuah kapal tanker yang sudah usang dan hampir jadi besi rongsok. Akla di sana menyuruh Sunny untuk mencari Kapten Tal dan wanita bernama Svedlanta sebagai penerjemahnya. Setelah negosiasi, mereka sepakat kapal itu dibeli dengan harga $80.000. Hanya itu, Sunny dan Firoz juga harus ikut di dalam kapalnya demi memastikan 24 triliun uang palsu itu bisa masuk ke India. Singkat cerita, kapal mulai berlayar dari timur tengah menuju India. Hanya ada satu masalah bagi mereka yaitu mabuk laut. Setelah beberapa hari berlayar, Sunny mendapat informasi dari Jamal bahwa di Pelabuhan Alang puluhan aparat sudah bersiap menunggu kedatangan kapalnya. Sunny pun sangat terkejut karena harus memikirkan cara lain yang aman dari penangkapan. Ketika Sunny meminta sang kapten untuk putar balik ke Oman, hal itu tidak bisa dilakukan karena bahan bakar kapal yang tidak akan cukup, dan kapal tua ini tidak akan sanggup untuk berlayar lagi.
Di sini sang kapten punya saran yang bagus, tapi Sunny harus membayarnya 2 kali lipat. Setelah saling setuju, kapten akan membawa kapal ini ke Mumbai. Sunny kembali terkejut karena pelabuhan Mumbai itu sangat padat dan berbahaya. Ternyata yang mereka lakukan adalah menenggelamkan 3 kontainer yang berisi uang palsu itu dekat Mumbai di kedalaman 12 meter. Setelah itu mereka semua pergi dari kapal tersebut. Warga India yang sedang berlibur di salah satu pantai dikejutkan dengan kemunculan kapal misterius. Beritanya pun menjadi viral karena di dalam kapal itu tidak ada satupun awak yang ditemukan. Michael dan timnya pun datang ke sana untuk melakukan penyidikan. Sementara itu, Sunny dan timnya kembali ke titik di mana mereka menenggelamkan kontainer tersebut dengan bantuan GPS yang sudah mereka pasang di kontainer uangnya. Di sisi lain, Michael harus gigit jari karena di dalam kapal itu tidak ditemukan satu lembar pun uang palsu. Sementara kontainer uang itu lalu dibawa ke gudang penyimpanan di India. Dan inilah Sunny dan Firoz yang sedang duduk di atas tumpukan uang palsu yang berjumlah 24 triliun. कि पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता या तो वो खुद कंगाल होने का एक ड्रॉबैक है समझ में नहीं आता साला पैसा खर्च किधर करना. Dengan komisi 15% dari 24 triliun yang Sunny dan Firoz dapatkan itu, artinya mereka mendapatkan jatah 3,6 triliun. Karena uang yang didapatkannya itu juga, 2 pemuda miskin yang sejak kecil pernah menjadi gelandangan, kini berubah menjadi seorang sultan. Mobil berkelas hingga apartemen mewah begitu mudahnya mereka beli. Perdana Menteri disudutkan oleh pertanyaan wartawan karena mengklaim telah mengungkap kasus peredaran uang palsu, tapi tidak ada satupun pelakunya yang ditangkap. Michael lalu memberitahunya bahwa mereka kecolongan dengan sindikat itu yang berhasil memasukkan uang palsu ke India yang berjumlah 24 triliun. Untuk bisa membedakan uang itu asli atau palsu adalah saat dibakar, uang palsu akan memunculkan api berwarna merah. Dengan kekayaan yang mereka miliki, Sunny dan Firoz mengembangkan majalah Kranti milik kakeknya yang lebih modern dengan memuatnya di media online. Teringat dengan profesi jalanannya, Sunny dan kakeknya kemudian membuat lukisan wajah satu sama lainnya. Dan hasilnya sama-sama bagus. Saat kakeknya memberi uang, Sunny dengan isengnya mengecek keaslian uang tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri memberikan kesempatan terakhir kepada Michael dan timnya untuk mengungkap kasus ini. Jika tidak, satgasnya akan dibubarkan, termasuk akan memecatnya dari kepolisian. Yassin mengungkapkan kekecewaannya kepada Sunny karena dia tahu semua harta dan kekayaan yang dimilikinya berasal dari kejahatan. Sunny datang ke apartemen Mega untuk memberikan lukisan pertamanya yang dia buat saat masih berusia 11 tahun. Selain mengoleksi uang koin dari berbagai dunia, Mega juga mengumpulkan beberapa lembar uang kertas palsu. Mega yakin pembuatannya pasti seorang seniman yang tidak mencari ketenaran tapi hasil. Namun pada akhirnya mereka harus mendekam di penjara. Obsesi pelaku akan menjadi kelemahan, karena di dalam kertas palsu itu pasti ada semacam tanda tangan di dalamnya. Ketika Sunny melihat uang palsu favoritnya, ternyata itu hasil karya Sunny. Mega menyebut uang palsu ini skala kecil. Padahal Sunny-lah seniman yang memproduksi uang palsunya hingga 24 triliun. Hubungan mereka makin dekat setelah Sunny mengajaknya jalan-jalan. Di pagi harinya, diam-diam Sunny menghapus kembali software penyadap yang dipasangnya di ponsel Mega. Mansur menekan Sunny untuk mendistribusikan uang palsunya karena baru 10% yang bisa diedarkan. Mega melaporkan kepada atasannya bahwa uang palsu pecahan 500 rupiah yang kala itu dia dapatkan dengan pecahan $2.000 yang sekarang beredar dipastikan membuatnya sama. Buktinya terlihat dari simbol huruf S yang sengaja dibuat dari kedua uang itu. Madusi pun didatangi Michael untuk mencari petunjuk dari uang palsu pecahan 500 rupiah yang dibuat pertama kalinya oleh Sunny. Michael ingin Dosi membantunya menangkap si artis alias Sunny. Dan imbalannya, Dosi akan lepas dari pengejaran yang dilakukan CBI atau FBI-nya India. Dosi siap membantunya, tapi dia butuh jaminan langsung dari Perdana Menteri. Tapi Perdana Menteri itu sudah memblokir nomor ponselnya saat Michael mencoba menghubunginya. Karena kesal, Michael menemui Kamala untuk menyelesaikan permasalahan lama mereka setelah itu. Michael memberinya berita tentang uang super. Berita itu pun sampai viral. Meskipun sempat marah karena bocornya kasus uang itu ke media, tapi Michael meyakinkan sang menteri agar menghubungi Dosi. Karena target utama mereka sekarang adalah artis, yang jadi seniman pembuat uang palsunya Mansur. Setelah mendapat jaminan dari Perdana Menteri, Dosi langsung menghubungi Lakde dan Lakde menghubungi Manja. Anis menemui Firoz karena Dosi ingin melakukan transaksi lagi.
Sani yang sedang bersama Mega dihubungi Firoz dan saat itu juga mereka melakukan negosiasi pembelian uang palsu. Mereka tak tahu kalau Dosi hendak menjebak mereka berdua atas perintah Mikael. Dosi ingin Sani dan Firoz yang langsung mengirimkan uangnya. Sani minta waktu 1 hari untuk mempertimbangkannya. Demi rencana penangkapan ini, Mega mengajukan dirinya kepada Mikael untuk terjun ke lapangan. Sani sendiri sebenarnya masih ragu dengan pesanan 100 crore yang berasal dari Dosi. Karena jika mereka tertangkap, maka nasib mereka akan berakhir di penjara. Di sisi lain, Mansur mendapat tekanan dari petinggi organisasinya untuk segera melepas triliunan uang palsu itu ke pasar. Karena kecerobohannya melibatkan anak pemula untuk memproduksi uang palsunya dalam jumlah yang terlalu fantastis, Mansur terkejut karena uang palsunya masih begitu banyak. Anak buahnya lalu berbisik bahwa pengkhianatnya sudah mereka temukan. Sesuai dengan informasi yang pernah Sani berikan kepadanya, Mansur langsung menembak si pengkhianat itu sekaligus sebagai ancaman kepada Sani agar tidak melakukan hal yang sama kepadanya. Mikael mendapat informasi bahwa artis menerima penawaran yang diberikan Dosi. Di sisi lain, Firoz baru menyadari bahwa Sani telah menghapus penyadap di ponselnya Mega. Dia tidak paham dengan Sani karena telah menipu sekaligus mencintai Mega juga. Media meminta Sani agar tidak terlibat masalah meskipun kini dia sudah menjadi seorang sultan. Alasannya, dia bermimpi hal buruk akan terjadi kepadanya. Mikael membahas rencana penangkapan Sani dengan mengerahkan seluruh anggotanya yang akan disebar di berbagai titik yang dekat dengan lokasi pertemuan. Sani kemudian datang ke basement dengan mobil warna silver, sedangkan Firoz menggunakan mobil kijang merah dan uang yang ada di dalamnya. Mega dan salah seorang rekannya ditugaskan ke lokasi pertemuan menggunakan Fortuner putih. Dari kejauhan, Sani melihat Fortuner itu sebagai pihak yang akan membeli uang palsunya. Namun karena jaraknya terlalu jauh, Sani pun tidak bisa melihat dengan jelas, padahal Mega lah yang berada di dalam mobil itu. Sani akan berusaha untuk memastikan transaksi ini aman. Sementara itu, Mega sendiri memutuskan untuk keluar dari mobilnya karena tidak melihat adanya gerakan dari pelaku. Disinilah Sani melihat Mega dan sadar bahwa ini adalah jebakan. Sedangkan Mega tidak bisa melihat dengan jelas bahwa Sanilah yang berada di dalam mobil itu. Sani pun memutuskan untuk tancap gas dan langsung dikejar oleh timnya Mikael. Sani berhasil lolos, lalu masuk ke mobil kijang yang dibawa Firoz. Saat mereka akan pergi, Mikael mencegatnya. Sani mengaku sebagai petugas kebersihan ketika Mikael menunjukkan pistolnya. Ketika anak buahnya menemukan mobil silver itu kosong, Mikael bermaksud untuk mencegah Sani pergi, tapi dia langsung tancap gas. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Aparat gabungan mengejar Sani dan Firoz di tengah kemacetan parah. Puluhan polisi pun sempat berlari bolak-balik untuk mengejar mereka. 200 miliar uang palsu itu sengaja ditebar di jalanan agar warga saling berebut dan menyebabkan kemacetan parah. Tiba-tiba Sani kehilangan kendali hingga mobilnya terbalik. Warga pun kembali berdatangan untuk mengambil uang yang berterbangan itu. Di saat itulah, dengan santainya Sani dan Firoz pergi. Dan lagi-lagi, Mikael pun gagal menangkap mereka. Berita tentang uang palsu yang ditebar di jalanan itu viral di seluruh India. Warga yang mendapatkan uangnya tentu senang karena uang itu dianggap asli, karena bisa lolos dari mesin detektor. Setelah Perdana Menteri memarahinya karena kekacauan ini, Mikael berencana akan mempublikasikan Mansur ke media untuk membatasi ruang geraknya. Sementara itu, Mansur terkejut karena dirinya menjadi pemberitaan penting di India. Di tempat lain, Sani dan Firoz bersembunyi di sebuah rumah kontrakan kecil. Sani dan Firoz khawatir Mansur akan membunuh mereka karena masalah ini. Meskipun polisi tidak menyebut mereka di media, tetapi tetap saja Firoz merasa identitasnya sudah dikenali aparat. Nasib mereka sudah benar-benar hancur sekarang. Sani lalu menghubungi Jamal karena hilangnya uang itu. Mansur sangat marah kepadanya, tapi Jamal tetap akan mengatur rumah persembunyiannya yang aman untuk Sani dan Firoz. Di sebuah lokasi di Timur Tengah, Mansur dapat perintah dari atas untuk memindahkan uang palsu tersebut. Faktanya, Mansur kini dalam kondisi tidak aman karena ancaman ekstradisi dan status DPO-nya sebagai orang yang paling dicari. Ditambah lagi, kini organisasinya pun tidak mau melindungi Mansur lagi karena resikonya terlalu besar untuk bisnis dan organisasinya. Mansur lalu memerintahkan kepada Jamal untuk menghabisi Sani dan Firoz.
Jitu lalu diperintah untuk kembali ke India hari ini juga. Jitu dan Jamal menjemput Sunny dan Firoz untuk dibawa ke rumah aman. Di sini Sunny pun merasa ada yang tidak beres dengan mereka, dan benar saja. Sesampainya di sebuah lokasi, Sunny dan Firoz akan dieksekusi mati. Tapi tiba-tiba, Anis datang bersama kelompok gangsternya. Ternyata Sunny sudah mempersiapkan rencana ini. Karena dia sadar Mansur akan membunuhnya, Anis selalu menempatkan mereka di rumah kontrakan dan memberi Sunny sebuah pistol. Tak lama kemudian, Yasir memberi kabar buruk bahwa percetakan mereka telah dibakar orang. Di saat kakeknya sedang berada di dalam, Sunny benar-benar terkejut dan tidak menyangka dengan apa yang terjadi kepada kakeknya. Anis kembali datang membawa tiket kereta api agar mereka segera meninggalkan kota ini. Sunny lalu minta Firoz untuk pergi lebih dulu dan berjanji akan menyusulnya. Dia pun mengambil pistol yang diberikan Anis untuk balas dendam. Tanpa basa-basi, Sunny langsung menembak mati si Jamal. Karena dia yakin dialah yang membakar percetakannya atas perintah Mansur. Menyelinap masuk ke dalam gudang, Sunny lalu membunuh satu persatu anak buah Mansur. Dengan ponselnya, Sunny melakukan video call dengan Mansur. Dan saat itulah Sunny menyiram triliunan uang palsu ini dengan bensin dan membakarnya. Sebagai balasan karena telah membunuh kakeknya. Mansur tidak menduga hasil jerih payahnya selama ini harus berakhir jadi abu. Dan setelah itu, film pun selesai.